Lagi marahan, terus update status galau di Instastory biar ngode. Aduh. Kalau misalkan dibagikannya ke suami aja gimana? Kalau bagi laki-laki tidak. Tidak ya? Tidak. Selesaikanlah proses dirimu sendiri dulu sebelum berproses bersama orang lain. Untuk Wow, pernikahan. keren. Hujan masih air, tapi sayang dia masih milik orang lain. Aduh. Kuku kaku. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos. Kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nah, teman Pro 2 pasti udah nggak asing sama tepuk yang lagi viral banget ya. Bener banget teman Pro 2. Itu namanya tepuk jidat. Bukan ya? Salah. Bukan ya, tepuk sakinah, bener nggak namanya tepuk Betul. sakinah ya? Sakinah. Dan katanya sih tepuk sakinah sekarang udah jadi syarat wajib pas akad nikah. Bener nggak tuh ya? Kita hari ini bakal ngobrolin itu teman Pro 2. Dan hari ini Adit nggak sendiri, udah ada Pak Maulana atau yang biasa dipanggil Bang Dul. Halo Bang Dul. Selamat malam, ini jadi tayangnya malam ceritanya. Selamat malam. Padahal suasananya sore ini. Oke, Bang Dul ini dari Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kota Cirebon. Keren, kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Dul. Dan juga ada Kak Sherina Munaf. Halo Bang Adit. Jangan ditambahin ik-nya ya, Oh, iya. nanti jadi munafik gitu. Ada Kak Sherina, aktivis muda Cirebon. Iya. BTW ini aktivis. Aktivis di bidang apa nih, Kak? Kalau misalnya kita ngomongin keluarga berencana, kebetulan saya tuh anggota dari Forum Genre Kota Cirebon. Wow. Forum Generasi Berencana Kota Cirebon yang di bawah naungan DP3 PKB, Duta Genre Kota Cirebon 2021. Wow, duta. Sesuai dengan posisinya, Mas. 2021. Iya. Belum menikah, berarti masih berencana terus tuh. Oke, Iya, perencana. berencana berkeluarga. Oke. Tapi Bang Dul, sorry udah menikah belum nih Bang Dul? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Iya. Berapa kali? Sensitif ya? Satu cukup lah. Satu cukup ya? Oke. Nah ini pas banget ya ada yang sudah menikah dan yang masih berencana. Nanti kita akan pengen tahu nih sudut pandang dari masing-masing. Oke. Boleh ini nggak? Boleh kasih sedikit mungkin profil dikit aja tapi versi tepuk sakinah. Kayak misalkan nama saya Bang Dul, nama saya Bang Dul. Sorry nih ngerjain dikit ya. Harus bikin nih ya kreatifnya. Saya Bang Dul, saya Bang Dul, saya Bang Dul. Iya, oke. Nanti ada versi lain gitu ada ya. versi lain, ya. Versi tepuk bangdul gitu. Tepuk bangdul. sakinahnya kalah berarti nanti. Oke, jangan ya, nanti aja deh. Oke, Bang Dul, pertanyaannya tadi apa bener tepuk sakinah sekarang udah jadi syarat wajib untuk akad nikah? Atau seperti apa Bang Dul Ya, penerapannya? jadi ini menjadi sepakatan teman-teman fasilitator ataupun dari pusat ya. Jadi memang kita ada program yang namanya bimbingan menikah atau Bimbingan- BINWIN. BINWIN. Bimbingan perkawinan. Mm-mm. Jadi program dari Kementerian Agama khususnya untuk calon pengantin itu ada 3. Ada 4 malah. Oke. Yang pertama itu ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. BRUS. Yang mana sasarannya adalah teman-teman siswa setingkat SLTA yang oke. usianya itu belum masuk genap 19 tahun. Oke. Kenapa? Karena sekarang undang-undang pernikahan itu digenapkan baik laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Itu sasarannya. Oke, BRUS namanya. BRUS. Ada juga BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Ya, termasuk ini nih sasarannya nih. Oke. Sudah masuk usia menikah tapi belum Tapi nikah-nikah belum nih. nikah. Nah, ini sasaran Kenapa kita nih? juga nih. Brun. BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Ada Oke. juga BINWIN. Kalau BINWIN, bimbingan perkawinan yang memang bagi calon pengantin yang sudah daftar ke KUA, Oke. itu wajib mengikuti program BINWIN. BINWIN. Nah, salah satunya adalah dengan tepuk sakinah. Sakinah, Jadi oke. bukan di prosesi akad nikahnya. Oke. Kalau prosesi akad nikah itu kan sakral ya. Kita nggak mungkin tinggal saya terima nikah dan kawinnya
siapa binti siapa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai sah berpasangan nggak mungkin ya Terlalu bercanda ya, terlalu bercanda ya. setelah selesai akad mungkin baru seperti itu. Oke. Yang terakhir ada namanya bimbingan relasi harmoni. Terkadang Disingkat usia apa tuh? Enggak, itu Oh, itu memang nggak namanya disingkat ya? bimbingan Kira relasi semua harmoni. disingkat, ya. Nah, bimbingan relasi harmoni ini adalah sasarannya bagi teman-teman yang sudah menikah dan usia nikahnya masih rentan. Oke. 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun itu masih dalam pantauan daripada teman-teman fasilitator bimbing yang ada di Kota Cirebon. Jadi ada 4 yang menjadi program utama dari Kementerian Agama khususnya untuk teman-teman yang mau menikah. Oke. seperti itu. Nah, ini yang terakhir tuh menarik tuh. Untuk terus dibimbing, untuk terus dipantau itu harus daftar dulu atau seperti apa? Jadi kita kan seringkali memantau bagi pengantin-pengantin yang masih rentan ya, masih 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, itu terkadang yang malah menjadi indikasi utama ya mungkin salah paham atau faktor ekonomi yang malah lebih memilih berpisah daripada untuk menyelesaikan masalahnya. Logikanya kalau kuku kita panjang yang dipotong kukunya atau Tangannya. jarinya, otomatis kan kukunya kan gitu. Nah, kita hadir untuk memotong kuku itu sendiri. Oke. Nah, ini pemantauannya berarti memang secara otomatis atau kita memang terbuka, dari kita terbuka. pengantinnya datang Dari pengantinnya datang atau memang kita punya sasaran yang memang ini menjadi sasaran kita begitu. Oke. Nah, balik lagi ke Tepuk Sakinah nih Bang Dul. Tepuk Sakinah ini fun fact-nya ya adalah dibuat oleh instruktur Binwin atau bimbingan perkawinan Kemenag ya, Betul. sebagai bagian dari program untuk mendidik captin atau calon Betul. pengantin agar lebih mudah mengingat nilai-nilai keluarga sakinah. Dan di Tepuk Sakinah ini ada 5 pilar utamanya ya. Betul. Ada jawaz atau berpasangan, terus mistakon golizon, janji yang kokoh, terus musyawarah, terus ta'arudin ataupun saling ridho, dan terakhir muasyarah bil ma'ruf atau saling menghormati dan berbuat baik. Betul. Nah, itu penjelasannya gimana nih Bang Dul dari Iya. masing-masing poin Jadi ini? kalau kita bisa analogikan pernikahan itu adalah struktur bangunan, itu memang yang utama adalah pondasinya. Oke. Ada pondasinya dulu. Pondasinya diantaranya adalah kesetaraan, kemudian wasatiyah, tengah-tengah, jadi tidak ada keberpihakan gitu kan ya. Nah, setelah daripada pondasi itu kuat, baru yang dibangun adalah pilarnya atau dindingnya. Nah, Oke. 5 pilar ini yang menjadi program Kementerian Agama melalui instruktur tadi dari Bina KUA namanya, ada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Kementerian Agama itu. Nah, inisiatornya adalah instrukturnya. Salah satu instruktur nasional diantaranya adalah Mbak Alisa Wahid, putrinya dari pada Presiden ke-4, Gus Dur, ke-3 apa ke-4 gitu ya, Gus Dur gitu. Nah, yang pertama adalah zawaj, berpasangan. Nah, gerakannya begini nih, berpasangan. Kenapa nggak gini Bang Dul? Kan berpasangan nih. Kalian sendiri-sendiri nih. Kenapa nggak gini juga? Kenapa nggak gini aja gitu ya? Ya begini, itu Iya. menandakan bahwa berpasangan. Karena secara definisi pernikahan atau menikah itu adalah bertemunya laki-laki dan perempuan. Pernah ada kasus di salah satu daerah ya gitu ya. Ketika ijab kabulnya namanya Yanti, di unboxing kok jadi Yanto gitu kan. Kan repot ya. Kaget. Jadi ketika Kementerian Agama menginisiatori untuk kegiatan bimbingnya, salah satunya adalah untuk menghindari hal itu. Jadi secara background keluarga, secara basic, secara keluarga pun kita bisa saling mengenal Udah satu saling dengan yang lainnya mengenal, gitu kan. Jadi ditandai dengan begini. Berarti memang ini dari Ya. individu dan individu. Betul, zawaj kan, berpasangan. Nah, salah satu rukun nikah diantaranya adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Kemudian adanya wali, adanya saksi, dan adanya mahar. Nah, Mas Adit udah berkeluarga? Insya Allah bentar lagi sih. Insya Allah bentar Udah lagi. daftar. Nah, disiapin tuh calonnya, ya kan? Mas Adit kan udah pasti ya. Iya, Tinggal udah calon ada. dari perempuannya. Walinya siapa? Kan bisa dari orang tua ataupun ayah dari pihak perempuannya. Kemudian saksinya. Nah, itu salah satu masuk daripada rukun nikah. Rukun nikah. Nah, yang terakhir nih, mahar atau mas kawin. kawin. Ya barangkali kan punya aset logam mulia 5 kg misalkan kan gitu ya. Amin. Itu. Jadi yang pertama adalah zawaj. Yang kedua, janji kokoh, mifakon golido. Iya. Nah, tadi ketika kita disaksikan oleh saksi di hadapan wali dan disaksikan oleh segenap keluarga yang hadir, nah itu kan mengucap janji suci itu. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti
fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau bahasa kan bebas ya, ada yang Iya. pakai bahasa Arab, ada yang mungkin kemarin juga sempat viral yang pakai bahasa isyarat. Iya, iya. Yang penting bisa dipahami. Oke. Gitu kan ya, mitsaqon ghalido itu janji yang suci. Janjinya tidak hanya sekedar hari itu saja kan. Janji di hadapan Allah juga, di hadapan para malaikat Oke. pun menyaksikan kan gitu ya, mitsaqon ghalido, janji yang Oke. suci, janji sakral. Kemudian saling cinta, Oke. muasyarah bil ma'ruf tadi. Iya. Jadi tidak mungkin dalam proses pernikahan, perjalanan pernikahan itu tidak saling cinta. Tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rum 21, salah satu tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu dimaknai dengan ketentraman, Oke. kedamaian, keharmonisan. Nah, untuk mencapai litaskunu ilaiha harus mawaddah warahmah. Oke. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah itu diartikan rasa cinta. Nah, kalau masih dalam taraf rasa cinta, ya beres-beres dapur tugasnya Betul, siapa, betul. masak pun tugasnya siapa, kan gitu ya. Ya, nyuci siapa? Nyuci yang siapa nyapu tugasnya, siapa? ngurus anak siapa tugasnya. Jadi kalau boleh saya menjelaskan bahwa kodrat yang Allah berikan terkhusus kepada perempuan, ataupun keistimewaan yang Tuhan berikan kepada perempuan, itu diantaranya yang pertama adalah menstruasi. Oke. Yang tiap bulan datang, yang Tamu tak diundang. tamu tak diundang, yang ujung-ujungnya korbannya kita juga Mas ya. Iya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Mau makan apa? Terserah. Diam 1000 bahasa. woy. Diam 1000 bahasa. Itu kan menstruasi. Yang laki-laki nggak pernah merasakannya kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengandung. Mengandung dulu Oke, dong. betul mengandung dulu. Kelewat Mengandung ya, Pak, ya? dulu kan. Heeh. Mengandung itu laki-laki kan tidak merasakan Iya. itu kan, mengandung gimana lelahnya, gimana susahnya, gimana payahnya kan gitu ya. Kemudian melahirkan. Iya. Itu kan taruhannya nyawa ya. Taruhannya nyawa, melahirkan. Kemudian yang terakhir adalah menyusui. Walaupun memang Pak kan ada sufor kan gitu. Iya. Tapi kan ya tetaplah tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya kan harus memberikan asupan ASI ya sampai 2 tahun usia Bayi. putra maupun putrinya Iya, kan betul. gitu ya. Itu terlepas daripada itu pertanyaannya, yang nyuci piring siapa? Aduh. Siapa nih? Yang nyuci baju siapa? Betul. Kan bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan kan Betul. gitu ya, mencari nafkah. Kalau nafkah kan memang mutlak buat laki-laki ya. Kalau perempuan kan misal diizinkan oleh suaminya ya nggak jadi masalah kan. Ya itu tadi tarodin kan sama-sama menerima. ridho. Sama-sama menerima kan gitu. Jadi itu tarodin. Yang terakhir adalah musyawarah. Musyawarah. Nah, segala sesuatunya memang dimusyawarahkan. Betul. Dan terkadang gini Mas, ada yang pernah datang ke kami ke KUA. Wah, seru nih kayaknya nih. Datang. Orang tuanya yang datang. Pak, saya mau minta berkas perceraian dong. Waduh. Repot kan ya? Iya. Emang yang mau cerai siapa, Pak? Anak saya, katanya. Lah, Aduh. emang kenapa anaknya, Pak? Ya itu, anak saya kebetulan baru lahiran, Heeh. kemudian KDRT, Waduh. kemudian ini dugaan ya, maksudnya Dari orang tuanya dari nih, orang tua, laporannya, orang iya, tua oke. laki-laki, orang tua perempuan Orang berarti. tua perempuan. Oke. Orang tua perempuan. Dituduhnya selingkuh, KDRT tidak memberikan nafkah. Wah. Kan repot akhirnya ya. Kacau Mohon maaf sih. Pak, kami dari pihak KUA itu hanya melayani nikah dan rujuk saja. Dulu iya memang perceraian pun kita urus. Oke. Akan tetapi karena sudah ada pengadilan agama yang memisahkan dari Kementerian Agama, itu kalau proses perceraian adanya di pengadilan agama Pak. Oh yaudah, pokoknya saya mau anak saya cerai dari suaminya gitu. Wah, selang berapa minggu, berapa pekan datang tuh anak muda seusia kita lah Mas. Sambil tergopoh-gopoh lah, Pak saya harus bagaimana? Ini yang cowoknya. Ini yang cowoknya, Cowoknya datang. yang diduga oleh bapak tadi melakukan KDRT, hal-hal yang hal-hal tidak yang baik lah gitu negatif kan, lah yang pokoknya ya. negatif. Kemudian emang kenapa Mas? Saya cuma minta afirmasi yang saya lakukan itu tidak salah karena istri saya masih menjadi hak saya, Oke. menjadi istri yang sah gitu kan. Emang kenapa? Yaitu istri saya diminta cerai sama bapaknya. Malah yang bapaknya yang mengajukan minta cerai malah cerai. bapaknya. Wah, bentar jangan-jangan nyambung sama yang kemarin. Oh ya itu bapaknya bilang begitu. Emang bagaimana Mas? Ya itu kebetulan istri saya sekarang lagi pulang ke orang tuanya. Nah, istri saya mau pulang lagi bareng sama saya. Kalau misalkan saya ambil kan khawatir nanti bermasalah secara internal juga kan. Jadi bagaimana Pak? Kita minta afirmasi dari
dari pihak gitu kan, Oke. dari pihak KUA. Walhasil kenapa memang permasalahannya? Karena istri saya seringkali cerita sama orang tuanya. Oke. Misalkan belum dikasih uang, Iya. nafkah, belum makan, misalkan kan kita tahu ya, misalkan aduh Pak belum makan, padahal nasinya misalkan belum jeplak gitu ya, Iya. lagi beli ataupun Iya, lagi betul. nanak nasi gitu kan ya. Terkadang kalau orang tua itu kan subjektif ya Mas. Iya, betul. Orang tua kan subjektif, nggak mungkin kan misalkan saya marahin anak saya sendiri misalkan, kan sepertinya ya 1 berbanding 10 lah misalkannya gitu, yang marahin anaknya, otomatis kan yang disalahinnya pasti menantunya. Kenapa sih kamu nggak bisa ngurus anak saya? Kalau memang nggak bisa ngurus, udah pulangin lagi aja, nah gitu. Walhasil tadi, jadi tidak dimusyawarahkan secara internal keluarga. Oke. Nah paling tidak kalau ada yang sedang dirasakan atau yang ingin disepakati, ya paling tidak ngobrolnya antar Ngobrol suami berdua istri, saja ya, lah, betul ya. di atap yang sama. Atau Oke. paling tidak quality time lah, keluar dulu yuk. Cirebon kan banyak ada ulon, Iya, nongkrong dulu, nongkrong dulu, Oke. ya kan di Komuni Cafe dan sebagainya. Kita endorse nggak ini? Nggak masuk kebetulan. Disebut. jadi jangan Kebetulan terlalu ya. disebut ya. Berarti harus Iya. ditut gitu ya. Jadi gitu, musyawarah sehingga menyepakati kesepakatan bersama yang memang Bersama. menjadi tujuan pernikahan itu sendiri. Jadi 5 pilar itu harus dijunjung tinggi. Atapnya adalah Hah? atapnya adalah kemaslahatan secara bersama. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau pondasi sudah terbangun, dibarengi dengan terbangunnya pilar tadi, kemudian ditutup dengan atap kemaslahatan, ya saya yakin dalam hubungan rumah tangga ya akan baik-baik saja dan akan mencapai tujuan yang memang menjadi tujuan bersama. Wah, ini Iya, biasa. Adit jadi belajar banyak ya. Jadi hari ini teman Pro 2 episode ke-8, Pak Satpam Adit ini nggak hanya bertugas menjaga pos ataupun yang kemarin jaga diri ya, belajar bela diri. Sekarang tuh juga belajar untuk menjaga keutuhan rumah tangga nantinya ya, keren banget. Tapi jangan Oke. sampai menjaga jodoh orang. Nah, itu lebih capek ya. Iya. Oke, Iya, pacaran lama-lama. pacaran lama, Iya. ujung-ujungnya. Wah, kacau sih kalau itu ya. Oke, nah sekarang kita ke Kak Sherina dulu nih. Kak Iya, Sherina boleh, masih Mas ngomongin soal tepuk sakinah. Oke. Kalau dari Kak Sherina sendiri menanggapi tepuk viral ini seperti apa? Wah, kalau saya dari generasi Z ya, Oke. generasi muda nih, menanggapi tepuk sakinah tuh luar biasa ya. Luar biasa apa Jadi nih? benar-benar Kemenak ini bisa mengkonsep sesuatu hal yang secara keilmuan tuh bisa ke arah generasi mana Oke, aja oke, nih. oke. Bahkan udah sampai ke TikTok, ke Instagram, ke FYP itu kan benar-benar Viral ya berarti kemarin. Iya, ya? viral kemana-mana banget. ini. Benar-benar semua influencer kok saya rasa itu mereka pasti udah melakukan yang namanya tepuk Tepuk sakinah sakinah. itu. Jadi benar-benar tepuk sakinah ini Kemenak luar biasa banget kreativitasnya, bisa masukin keilmuan yang formal itu masukin ke ranah generasi mana aja. Iya, dengan gitu. pembawaan yang asik banget Betul, ya. yang Semua asik bisa banget. nempel gitu ya. Nah, tapi waktu Iya. pertama kali nih nonton ya, mungkin lewat FYP atau di Iya. rilis Instagram. Apa reaksi pertamanya kayak unik nih atau lucu Nah. atau ya apa sih gitu. Karena kan ada beberapa Iya, Gen Z juga yang komen di postingan tepuk sakinah itu kayak aduh jadi makin takut nikah karena males kan akhirnya ada gitu-gituan Iya, katanya gitu ya. betul. Nah, Kak Sherina gimana waktu awal lihat tepuk sakinah ini? Oke, ya ini aku bawa maksudnya dari obrolan Gen Z. teman-teman Oke, juga dari ya, teman-teman. Gen Z Nggak ya, apa-apa, gitu disampaikan kan. aja. Melihat tepuk sakinah awal banget itu lihat postingan yang dimana ada suatu influencer bikin tepuk sakinah tuh ketika pas lagi marah tiba-tiba tepuk sakinah Iya, gitu. iya, betul. Iya, ya permanya suami istrinya gitu kan. Ya itu mungkin yang menjadi ketakutan dari tepuk sakinah karena apa sih gayanya mungkin kaku atau gimana gitu ya. Tapi setelah dikemas sekian rupa sama para influencer sehingga tepuk sakinah itu jadi sesuatu hal yang kreatif dan unik gitu Oke, loh oke, gitu. oke. Jadi ya itu sih kalau aku lihat dari tepuk sakinah itu sendiri memang unik dan aku pertama kali lihat tuh dari postingan itu yang suami istri lagi marahan terus tiba-tiba dia tepuk sakinah tuh. Jadi kayaknya kalau misalkan nanti bapak ibu suami istri lagi marahan dimasak nih lagi masak digoreng ini langsung aja gitu ya tepuk sakinah gitu. Iya, gimana sih Mah? Kamu kok gosong kan Iya, bikin ininya, betul. masaknya kan gini. Pak, berpasangan. Jangan berpasangan langsung. Jadi bisa bikin sesuatu yang tadi marah tuh jadi ini Jadi lagi cair lagi. lagi. Iya, betul betul. gitu. Ini juga kan kemarin viralnya tuh bulan-bulan awal September, Iya, awal Oktober kan. awal Iya. September. Itu kan kontennya kan kayak Oktober bernya apa gitu Ya, kan. gitu banyak. Berpasangan. Iya, 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 ada yang dari situ awalnya memang. Gitu. Oke. Nah, Bang Dul, kalau sekarang pelaksanaan di lapangannya, tepuk sakinah ini kalau yang Bang Dul lihat gimana nih? Antusiaskah catin-catin ini?
atau seperti apa nih? Ya, jadi terkadang kemasan buat pengisi materi dalam bimbing itu kan kadang monoton ya. Lagi-lagi kita presentasi Ceramah, dan sebagainya ya. kan, metode ceramah itu kan kadang membosankan ya. Jadi kita sisipkan di ice breaking itu tepuk sakinah, dan antusias dari para catin itu memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena catin yang daftar ke KUA itu kan tidak Gen Z saja gitu. Betul. Ada yang mungkin oh ini yang kedua atau oh ini yang keberapa kali gitu kan. Tapi memang antusiasnya sangat luar biasa. Wow. Berpasangan gitu kan ya. Iya, Itu iya. dengan ekspresi yang luar biasa, apa namanya, energik juga kan gitu ya. Jadi membawa suasana itu ya cair gitu Cair, ya, kan. benar. Dan daya tangkap dari mereka ataupun respon dari mereka ya alhamdulillah sejauh ini masih baik. Masih baik ya. Seperti itu. Ya Oke, banyak juga kan tadi yang bikin konsepan, Iya betul. ada yang marahan kemudian Tiba-tiba Iya. mengingatkan berpasangan. kembali gitu kan ya. Ada begitu. aja kontennya tuh. Apa karena pengaruh yang nikah tuh kebanyakan Gen Z ya sekarang ya? Ya karena masuk usia nikah itu kan sekarang di kelahiran 2000 ya. 2000-an. 2000 kan berarti kalau kalau kelahiran 2000 kan sekarang udah 25 kan tahun. itu. Nah, itu banyaknya di usia itu. Iya betul. Usia-usia Oke. produktif bikin konten. Betul. Nah, berarti orang-orang yang bilang ataupun yang komen-komen di media sosial, ih jadi makin males ada tepuk-tepuk Iya. ini, itu adalah mereka yang belum ngerasain ngedaftar gitu ya. Kalau udah daftar nih, udah wah ini kayak Mungkin jadi selebrasinya, seru nih, ya. selebrasinya. Ya itu sebenarnya untuk ikhtiar kita juga ya dari Kementerian Agama, karena gini Mas, 2023 itu tercatat yang memang orang itu nikah dan nikahnya tercatat itu tercatat 2.500. Tapi di 2024 itu turunnya signifikan. Wow, kenapa tuh? Sisa 1.500. Ya tadi ada yang mikir, saya emang nggak usah nikah deh, atau lebih milih free child, Oke. atau mental health daripada saya nikah kemudian suami saya KDRT misalkan gitu. Saya nggak mau nikah, khawatir nanti hamil, punya anak, repot, ngurus rumah tangga. Wah mending saya begini aja kan nih. Terkadang itu yang menjadi PR besar kami ya untuk bisa masuk ke teman-teman generasi Z atau Gen Z gitu kan ya. Jadi tidak menakutkan itu loh menikah, tidak semengkhawatirkan itu loh gitu kan. Jadi ya Oke. kemasan-kemasan Gen Z kita tampilkan gitu sehingga ya bisa diterima oleh teman-teman muda saat ini gitu. Jadi untuk menaikkan angka pencatatan pernikahan, karena berbanding terbalik Mas, pencatatan nikahnya berkurang tapi proses kasus perceraiannya malah semakin meningkat. Bertambah. Wow, luar biasa banget nih. Itu kan fenomena yang Fenomena. wow gitu Iya. kan ya. Benar. Nah, kalau Herina sendiri memandang pernikahan tuh seperti apa nih? Serina? Nah, asik nih kalau kamu memandang pernikahan ya. Pertanyaannya, jodohnya udah ada belum nih? Aduh, nih, masih mencari Nah, ya. ini apa nih pertimbangannya Mencari gitu hilal, kan? Oke. Sorry, ini sekarang usia berapa? Aku 25 sekarang 25, Kak. benar, Iya, oke. kelahiran 2000 nih Mas Adit. Pas ya gitu. tadi kan dibahas kelahiran 2000-an, Iya, berarti memang betul. tadi tuh spesifik menuju ke Serina sebenarnya. Sepertinya ya. Iya. Nah, Iya. gimana nih? Aku Serina, lihat ya, kalau melihat, misalkan- pernikahan sekarang. Aku ngerasa ya, kalau misalkan dilihat dari aku dan anak-anak muda ya, Oke. anak-anak muda masa kini tuh ngerasanya udah pinter banget dalam mempersiapkan segala hal, Kak. Apalagi sekarang tuh udah banyak ya kayak misalkan dari Kemenag itu sendiri gitu Iya. kan, ngebahas tadi ada tentang persiapan pernikahan Oke. untuk para anak muda, ada juga dari dinas-dinas lain yang memang memperhatikan bagaimana sih caranya anak muda tuh supaya bisa berkeluarga tanpa ada kasus perceraian gitu lah intinya. Jadi aku rasa anak muda zaman sekarang itu ngebahas pernikahan itu benar-benar sangat-sangat detail Kak. Dari mulai mereka itu mungkin dari psikologinya Oke. gitu kan, dari segi ekonominya gitu kan. Bahkan dari segi untuk mencari calonnya pun mereka itu lebih lebih signifikan lagi Oke. gitu loh. Jadi kalau aku memaknai pernikahan di sini ya memang sesuatu hal yang ibadah ya, ibadah seumur hidup. Maka dari itu kenapa di sini ada yang namanya keluarga berencana, generasi berencana gitu kan? Karena pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup yang nggak bisa kita ulang atau nggak bisa kita berhentikan gitu aja. Makanya harus punya perencanaan yang luar biasa di dalamnya gitu loh. Yang tadi saya sebutin perencanaannya seperti itu Oke. Kak. Nah, kalau sekarang kan generasi Z lihat contoh-contohnya kan mereka lebih banyak mengambil contoh-contoh yang menakutkannya ya. Kayak misalkan ada kasus KDRT di sosial media, terus juga ngelihat dari idola-idolanya yang sekarang mulai banyak yang tadinya kisahnya harmonis, tiba-tiba cerai gitu kan, dadakan. Kok tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan, beritanya tiba-tiba ini mau pisah gitu. Itu yang bikin Gen Z akhirnya
aduh jadi makin takut menikah gitu ya. Nah kalau menurut Sherin dulu deh, gimana? Iya, oke. Bener banget, aku juga heran ya gitu kan kalau ngelihat dari sosial media tuh FYP tentang pernikahan nih, Pak Aziz, banyak banget hal-hal sesuatu yang negatif gitu, yang kayak sampai ada kata tagline, nanti akan pret pada waktunya, itu pernah denger gak? Iya. Apa tuh Akan pret itu? pret pada waktunya Pret, gitu. gitu kan. Jadi yang kelihatannya awal-awal di sosial media suka bikin konten-konten romantis, terus suami istri tiba-tiba duar gitu kan. Duar, ya. Perceraian, entah karena Perceraian. perselingkuhan, ekonomi dan lain-lain gitu kan. Ya itu mungkin harus perlu filtering sama anak muda Oke, sekarang ya. Karena kalau kita bahas sosial media, patokannya sosial media yang FYP-nya tuh kita nggak bisa pilih lah gitu kan. Karena itu Ya, tergantung algoritma. dengan algoritma dari sosial media itu sendiri kan. Makanya anak muda zaman sekarang ini ya harus bisa filtering nih dari sosial media tersebut gitu kan, supaya algoritma yang tertampil itu bisa algoritma yang tentang pernikahan yang baik. Mungkin bisa nge-follow IG-nya Kemenak mungkin. Harus Gitu tuh. kan. Biar kita tahu oh ternyata pernikahan itu nggak seburuk itu loh gitu kan. Emang itu kalau aku yang nonton pun ya, kadang-kadang kalau misalkan emang lagi jenuh kan kita scroll tuh bisa sampai 30 menit gitu kan. Iya. Kalau ngeliat FYP, aduh perceraian lagi, Iya. pasti otak kita kecuci kayak, Betul. aduh gimana nih, takut banget kalau punya suami salah, suami galak dan lain-lain gitu kan. Tapi itulah, aku yakin banget sih anak muda zaman sekarang ya, dengan era banjir gitu kan, digital ini gitu kan, pasti teman-teman juga punya ilmu gitu lah, punya filtering tersendiri untuk di sosial medianya gitu. Paling dikit-dikit untuk sarannya sih supaya bisa ngambil motivator atau influencer yang sekiranya benar gitu tuh Oke. untuk mengarahkan ke pernikahan yang baik Oke, gitu. jadi intinya filternya ada di diri kita sendiri ya. Kita nggak betul. bisa ngatur FYP kita ini apa ya, Betul, tapi betul. gimana kita bisa nerima itu. Betul. Maksudnya kira-kira perceraian skip Nah, gitu kan, KDRT gitu. skip. Kita cari yang Iya, baik-baiknya. betul. Karena kan banyak juga ya influencer-influencer yang harmonisnya beneran harmonis gitu ya. Betul. Aku heran Oke. juga terlalu banyak ini juga ya. Maksudnya kalau ada permasalahan rumah tangga nih Pak Ajis, Betul. influencer itu banyak yang langsung, ya nggak semua sih oknum ya, banyak yang langsung nge-share masalah Oke. rumah tangga itu. Gimana ya Pak Ajis ya kalau yang langsung sharing gitu. Oke, nah teman Pro 2 nanti kita akan bakal bahas lebih lanjut lagi masih seputar cinta dan juga tepuk sakinah tentunya. Jangan kemana-mana, hanya di Pod Satpam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. 97,5 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pod Satpam. Juga masih barengan sama Adit dan juga Bang Dul dari Kemenag, dan ada Kak Sherina juga nih. Nah, Kak Sherina, Ya. tadi udah ngebahas soal pandangannya soal pernikahan. Sekarang kalau ngikutin Gen Z yang banyak takutnya, Oke. Kak Sherina ada nggak ketakutan Oke. tentang pernikahan? Apa Oke. nih yang paling ditakutkan? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin bahas ketakutan ya, Oke. itu berarti anak muda itu punya kesiapan perencanaan di dalamnya dong, gitu kan. Karena aduh takut ini gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kita tentang ketakutan pernikahan ya, itu tuh bisa diklasifikasikan sesuai dengan umur Gen Z tersebut Oke. ya. Tapi kalau misalkan Mas Adit nanya ke umur aku nih, umur Yes. segini ya, ketakutan pernikahan itu sekarang mungkin lebih ke arah ekonomi sih, Ekonomi, Mas Adit. oke. Karena kita mungkin lihat sekarang di mana ekonomi makin naik lah, segala macam kebutuhan dan lain-lain Gaya kita hidup, ya betul, kan? gitu Gaya kan. hidup juga. Gaya hidup. Apalagi kita udah harus memikirkan gimana nanti anak kita sekarang masuk TK aja kita nggak bisa 5 juta doang Yes. gitu kan. Itu pasti di atas daripada itu. Jadi mungkin ketakutan terbesar itu menurut aku ya itu ya mungkin di ranah ekonomi itu sendiri Oke, gitu kan. oke. Tapi sebenarnya ya aku tuh punya pandangan sendiri nih, Nah, gimana Mas nih? Adit, untuk membentengi rasa ketakutan itu ya. Oke. Karena menurut aku ya kalau mengenai ekonomi dan keagamaan itu kan sesuatu yang dinamis ya, yang mungkin jadi pas nikah sama kita nih memang dia lagi mapan, tapi kan namanya bahtera rumah Iya, tangga nggak ada Pak yang Aziz ya. tahu. Fluktuatif lah, naik turun lah ya.
kan kayak apa roller coaster gitu kan. Makanya aku sekarang mungkin mikirnya gini, oh kita tuh nggak perlu terlalu khawatir soal ekonomi ataupun hal-hal seperti itu kok, karena sifatnya dinamis gitu kan, bisa naik bisa turun gitu kan. Mungkin sekarang tuh lebih lagi aku coba ngambil sesuatu manfaat dari yang FYP itu lagi. Mungkin yang lebih banget dikhawatirkan sekarang adalah takut menemukan jodoh yang karakteristiknya kita tidak bisa berkompromi. Gitu paling diarah karakteristiknya itu gitu Mas Adi. Tapi sekarang calon-calonnya udah calon berarti lebih dari itu. Calonnya udah ada pilihan-pilihan. Aduh, kalau misalkan dibahas calon belum ya. Mungkin saya lagi minta double checking sama Pak Ajis. Biarkan semesta yang menjawab gitu ya. Oke, Gitu. nah Bang Dul, ini kan Sherina mewakili Gen Z yang lebih banyak takutnya ya. Nah, sebagai fasilitator, tugasnya untuk bisa meyakinkan Gen Z ini seperti apa? Selain dengan tepuk sakinah ya? Ya. Yang pertama memang yang paling utama untuk teman-teman Gen Z itu adalah perbanyak literasi sih Mas. Literasi, oke. Karena dari beberapa literasi itu kan yang pertama adalah literasi finansial tadi untuk memecahkan faktor ekonomi yang menjadi kekhawatiran teman-teman Gen Z saat ini kan gitu ya. Dan kalaupun memang bisa mengambil peluang itu, kita nggak mesti bekerja ataupun bisa bekerja dari rumah juga kita bisa menghasilkan kan gitu ya. Entah jadi influencer atau jadi YouTuber atau jadi apalah gitu kan konsepannya kan gitu, content creator atau mungkin berbisnis dari rumah itu kan mungkin bisa mengambil peluang itu. Asalkan memang literasi finansial kita sudah bisa menguasai. Gitu kan. Jadi faktor ekonomi ya urutan keberapa lah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah literasi keluarga. Tupoksi suami seperti apa, tupoksi istrinya bagaimana, sehingga terbangun kesepakatan tadi sesuai dengan musyawarah yang disepakati. Nah makanya sederhananya adalah ketika kita sudah menentukan ataupun melabuhkan hati kepada pasangan kita, ya sudah, segala sesuatunya kita berkomitmen. Nah pertanyaannya, komitmen itu dari mulai kapan sampai kapan? Nah ini kalau bahas komitmen ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita bahas komitmen dari sampai atau kapan tuh sebenarnya bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing orangnya Pak Ajis kalau Gitu. menurut aku. Oh berarti nanti ada komitmen yang sudah selesai berarti sudah tidak ada komitmen lagi gitu. Iya. Kalau untuk teman-teman Gen Z ya gitu. Oke, ini seru. Gimana ya kalau soalnya Gen Z tuh kebanyakan HTS gimana dong? Ini korban HTS kan. Iya deh, Hubungan gue- tanpa Jadi hubungan tanpa status, tanpa Lagi-lagi itu ya, lagi-lagi terkait komitmen kan. Iya. Siapa yang nyari nafkah, siapa yang ngurus rumah tangga, siapa yang ini. Sebenarnya komitmen itu kan anytime. Iya. Anytime. Setiap hari, Iya, betul. setiap jam, setiap detik, ya kita perbaharui lagi, kita upgrade lagi, kita perbaiki lagi sehingga ya yang rusak itu bisa kita perbaiki gitu kan. Jangan sampai betul. ketika ada kopi yang sudah agak dingin itu kan yang bukan malah mencari menu baru atau malah mencari restoran baru kan gitu ya, atau racikannya yang harus dirubah kan gitu kan. Seduhannya yang harus bisa itu lagi gitu kan, komitmen kan gitu. Jadi literasi finansial dan literasi keluarga. Keluarga. Sekarang pertanyaannya menurut Mas Adit, dari beberapa kasus perceraian yang terjadi khususnya di umumnya di Indonesia gitu. Itu faktor utamanya apa menurut Mas Ekonomi. Adit? Ekonomi. Tapi kalau menurut aku sekarang udah mulai ke faktor seksualitas sih. Pak. Faktor utama yang menjadi barometer teman-teman Gen Z sekalipun ya ataupun di luar Gen Z itu lebih memilih bercerai itu satu. Apa tuh? Komunikasi. Salah paham. Oh, Komunikasi. Salah paham dan egois. Ekonomi itu menjadi faktor yang ketiga. Yang kedua apa nih? Yang pertama adalah salah paham, ya kan? Tadi tidak bisa mencerna dengan utuh. Yang kedua egois. Ya udahlah masing-masing aja gitu kan. Lu gue lah gitu kan. Hidup gue ya tadi mental health kan gitu ya. Gue nggak mau lu datang tiba-tiba ngerusak kehidupan gue misalkan gitu ya. Akhirnya bercerai. Yang ketiga faktor ekonomi. Jadi yang pertama ya tadi sudut pandang dan salah pahaman antar pasangan gitu. Makanya dengan tepuk sakinah tadi, musyawarah, tarodin, zawaj, muasyarah bil ma'ruf, dan juga apa tadi satunya? Tak, kekokohan ya tadi ya. Janji kokoh gitu kan. Itu menjadi tameng ataupun menjadi benteng utama sehingga tidak terjadi hal demikian. Nah, karena memang kalau saya kan anak usia kelahiran 90-an Mas ya. 90-an. Jadi
memang dulu itu kan didikan orang tua sangat keras ya. Sekolah misalkan, karena yang sekarang lagi viral gitu kan ya, saya sekolah bolos ataupun nggak ngerjain PR ataupun mungkin tidak patuh pada aturan sekolah, ya di sekolah dimarahin guru, ya di rumah Di ya rumah disabetin dimarahin sama orang orang tua tua, kan gitu iya, ya. betul. Nah sekarang kan nggak bisa kayak gitu mas. Oke. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Ketika kamu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya, ya sudah, berarti dia tidak mau mengikuti hal itu gitu. Nah kendala di Gen Z itu seperti itu. Jadi dengan konsepan tepuk sakinah yang dikonsep oleh Kementerian Agama sehingga bisa diterima, oh menikah itu tidak semenakutkan itu loh. Oke. Jadi ada perencanaan keluarga, ada perencanaan ekonomi keluarga, ada perencanaan misalkan keluarga berencana gitu kan ya. betul. Saya mau menikah, saya mau punya anak di usia berapa, kan itu bisa ditunda tuh. Nah seperti itu. Dan undang-undang pernikahan pun sekarang sudah sangat support kan, baik laki-laki maupun perempuan sekarang sama-sama di usia 19 tahun. Dulu laki-laki 19, perempuan 17 tahun baru dapat KTP, misalkan dulu sekolah Udah udah boleh pada nikah. nikah kan gitu. Nah Oke. sekarang nggak boleh. Itu minimal 19 tahun. Dan rekomendasi dari pihak kesehatan, dalam hal ini kita sering kolaborasi dengan puskesmas. Itu bagi mereka, bagi calon pasangan yang usianya baru masuk ke 19 tahun, itu disarankan untuk menunda kehamilan. Oke. Karena untuk mempersiapkan secara mental, secara psikologis, dan secara rahimnya kan. Kalau nggak salah di usia 20 tuh udah matang lah ya. Ya, betul 20. Udah ya, berarti menunggu 1 sampai 2 tahun menunda kehamilan itu sehingga ya orang tuanya, ya anaknya pun, ya pasangannya pun sudah Sama-sama siap. gitu. Jadi memang Oke. siklusnya berubah sih Mas sekarang Mas. Oke. Jadi harus pelan-pelan ya kalau Gen Z gitu. Betul, ya? harus pelan-pelan banget. Oke. Nah, ini balik lagi ke tadi, Gen Z harus paham soal tepuk sakinah. Betul. Di mana isi tepuk sakinah itu dengan isinya ada 5 pilar yang bisa memperkokoh rumah tangga kan, Mas. Tapi si Gen Z ini terkadang sama tepuk sakinahnya aja takut. Betul. Bahkan yang kemarin viral di KUA Kesambi, itu komentar Gen Z itu gini, waduh gawat, tepuk sakinah udah masuk Cirebon. Gitu. Ternyata beneran ada. Gitu. Nah, gimana caranya mereka ini bisa lebih memahami isi dari tepuk sakinah ini, bisa mengkaji dari 5 pilar ini, sedangkan mereka sendiri ketika melihat tepuknya aja udah ngehindar duluan. Iya. Apa nih strategi Kemenag khususnya di Kota Cirebon ya untuk bisa mensosialisasi bahwa pernikahan tuh nggak semenakutkan itu? Ya. Jadi lagi-lagi ke literasi sih ya. Jadi terkadang mereka itu kan melihat permukaannya saja. Produknya saja gitu loh, tidak Oke. melihat esensi dari tepuk sakinah itu sendiri. Wah, Oke. tepuk sakinah nih ngapain sih kan? Iya, Misalkan betul. bikin malu aja gitu kan, apalagi yang meragakan kan orang sepuh-sepuh kan. Pasangan berpasangan gitu ya. Itu dia, itu dia. Kan gitu ya. Jadi memang tepuk sakinah itu sudah ada sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Udah lama itu Udah lama sebenarnya. sebenarnya ya? Ini udah lama. Akan tetapi mulai boomingnya ya beberapa bulan terakhir lah gitu kan, karena masif. Karena gini, Kemenag sekarang punya program namanya GAS. GAS. Gerakan Ayo Sadar Pencatatan Pernikahan. Gas PP. Ya, pencatatan GAS PN lah, pencatatan nikah gitu kan. Tambah Gitu. ya. Itu brand ambasadornya adalah ataupun influencernya yang ditarik adalah Habib Habib Jafar. Habib Jafar. Oh, Habib Jafar. Kan Habib Jafar itu kan bisa masuk ke dunia Gen Z kan. Nah, itu menjadi referensi teman-teman Gen Z untuk bisa memahami tepuk sakinah itu sendiri. Jadi literasinya coba diperkuat lagi atau coba Oke. diperluas lagi sehingga Oke. tidak melihat produk tepuk sakinah saja atau mungkin bahkan wah orangnya ini nih tepuk sakinah, wah saya nggak mau lah. Iya, betul. Oh kan gitu, nanti saya terpapar virus tepuk sakinah lagi gitu kan. Aduh, Gitu, jadi literasi. Dan kita pun seringkali menyampaikan kepada teman-teman ya, baik di program BRUS, di program BRUN, di Oke. program BIMWIN, dan program relasi harmoni, itu esensi daripada isi tepuk sakinah ya kita jelaskan. Oh, zawaj ataupun berpasangan itu begini, Oke. ini begini, sehingga oh iya ya, kalau tidak pakai tepuk sakinah mau pakai apa? Masa mau pakai hadrohan dulu misalkan, kan nggak mungkin kan Agak gitu ya. kelamaan. Sederhananya ya Agak menggunakan repot. tepuk sakinah. Kan kayak misalkan tepuk anak soleh misalkan, Iya. aku anak soleh kan bisa diterima kan gitu ya. Betul. Atau tepuk apalah gitu kan yang lain sebagainya yang memang bisa diterima dan gampang. Ya dengan tepuk gitu kan.
masa kita harus konser dulu misalkan gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ya Iya. sederhananya adalah ya literasinya coba diperluas lagi sehingga Literasinya, esensi daripada tepuk sakinah itu bisa diterima Sampai. oleh teman-teman gitu. Wow, keren. Nah, ini juga nilai-nilai sakinah ini sebenarnya nggak hanya diterapkan untuk yang berumah tangga ya, Kak? Betul. Ternyata bisa diterapkan juga untuk persahabatan Betul. atau di lingkungan kerja seperti itu ya. Nah, ini Kak Sherina, Iya. apa yang bisa Kak Sherina lakukan nih mungkin di lingkungan teman-teman atau persahabatan untuk tetap menerapkan nilai-nilai sakinah itu? Oke, kalau misalkan dibilang menerapkan nilai-nilai sakinah ya, gitu kan tadi yang kalau misalkan kita nyamain antara nilai sakinah dari keluarga ke persahabatan gitu kan. Kalau kita ngeliat esensi dari sakinah itu sendiri kan suatu ketenangan dan kedamaian lah ya, bisa dibilang kan gitu. Jadi ya kalau misalkan di dalam persahabatan atau pertemanan ya sebenarnya ya tetap tadi sama aja dengan keluarga itu ya, yang penting adalah komunikasi itu sendiri gitu kan. Komunikasi, saling memahami, kita kan namanya berteman bersahabat ya, Mas. Melihat itu, menemui beberapa karakter orang yang berbeda-beda gitu kan. Tentunya kalau misalkan kita mau punya sahabat atau teman yang sama-sama sakinah gitu kan, ya itu paling kita sama-sama saling komunikasi, berkompromi gitu sih. Cuman aku punya satu ini sih Mas, satu saran buat teman-teman anak muda Oke, ya. ada saran nih, seru Iya. nih. Boleh sih, boleh berteman sama siapa aja, tapi boleh berbuat baik sama siapa aja, tapi berteman itu pilih-pilih. Kalau menurut aku gitu. Boleh Berteman itu berbuat baik. Berbuat baik baik dengan sama siapa siapa aja, tapi kalau untuk berteman itu pilih-pilih. Kenapa tuh harus milih? Karena ibaratkan kita itu dekat sama, ada yang berkata begini ya. Kalau misalkan kita dekat sama orang yang bau minyak wangi, kita akan bau minyak wangi juga. Bau minyak wangi. Kalau ada orang yang misalkan dia adalah peternak gitu kan, bau kambing, kita akan bau kambing juga. Jadi mungkin istilahnya bisa seperti itu. Kalau kita pakai minyak wangi di peternakan, baunya apa? Nyampur gitu. Baunya ya gitu paling. Oke, nah sebelum nanti Adit mau minta pesan dari Bang Dul juga, kita mau main games dulu. Ini ada game judulnya Sakinah atau enggak. Waduh. Ya. Siap ya? Ini pendapat pribadi ya, Oke, boleh ya, oke, nggak oke. sama Berarti juga nggak jawabannya apa-apa. antara sakinah dan Atau tidak gitu. enggak? Ya. Asal ada penjelasannya gitu nggak? Nanti aku tanya, Oke. kenapa, misalkan jawaban kalian beda nih, kenapa nih bisa berbeda Oke, ya? oke, Ini oke. Sakinah atau enggak versi kalian, versi Bang Dul dan juga versi Kasih. Sherina. Oke, yang pertama, Sakinah atau enggak kalau pasangan saling ngecek HP tiap hari? Tidak. Enggak. Tidak, kenapa? Karena kita punya ruang privasi Oke. dan trust dong harusnya. Oke, Bang Dul kenapa Bang Dul? Ya sama. Jadi kalau dalam ilmu psikologis itu kan ada ruang terbuka dan ruang tertutup. Oke. Ada ruang terbuka, ruang tertutup, ruang rahasia dan ruang misteri. Oke, Gitu. Jadi paling tidak yang kita perbesar adalah ruang terbukanya. Ya kan, keterbukaan informasi, keterbukaan ini, maksudnya nggak mesti langsung to the point ngecek, karena kita sudah sama-sama terbuka, oke, sudah saya. sama-sama taruh din tadi kan Oke. gitu ya. Jadi saya rasa enggak Betul nih. Sakinah ya kalau gitu Ya ya. sakinah. timbulnya nanti khawatir curiga kan. Iya. Oke. Ini siapa nih? Gitu. Yang penting password HP jangan ganti ya Pak. Oke, next. Pasangan sibuk banget kerja, tapi di sela-sela kesibukannya selalu nyempetin buat komunikasi. Wih, sakinah. Sakinah. Yes. Oke. Next, visi misi hidup beda tapi masih saling support. Aduh, Sakinah nggak? Sakinah sih. aduh itu agak berat ya. Agak berat? Iya, kalau Nggak kata apa-apa, aku enggak kalau- sih. Kenapa? Nih seru nih, Bang. Karena visi misi itu kan dasar utama ya dari sebuah tujuan. Jadi kalau kata aku kalau misalkan mencari pasangan visi misinya harus sama. Harus sama dulu. Karena kalau saling kompromi visi misi yang nggak sama tuh pasti bakal banyak trouble di dalamnya. Oke, gitu. boleh deh. Next, lagi marahan, terus update status galau di Instastory. Biar ngode. Aduh. Ngo- Kalau misalkan dibagikannya ke suami aja Kalau gimana? bagi laki-laki tidak. Tidak ya? Tidak. Apa itu? Ngapain sih kalau lu share-nya ke orang lain gitu kan? Tapi Apalagi kalau di dibagikannya ke suami aja gimana? Kenapa Boleh nggak japri aja? Aduh, gengsi ya. Nah itu penyakitnya itu tuh. Oke, next. Marahan, tapi pas ibadah tetap jamaah. Sholat tetap jamaah. Sakinah. Sakinah dong. Sakinah, oke. Terus, lupa ulang tahun pasangan, tapi inget tanggal gajian. Aduh, Sakinah nggak tuh? kayaknya enggak deh. Enggak ya? Iya, soalnya aku giving banget anaknya. Iya, oke. jadi Kalau menurut saya itu kayaknya sukinah deh.
Sakinah ya. Next, beliin hadiah buat pasangan tiap bulan biar kelihatan perhatian. Tapi hadiah yang dibeli ini dari pay letter. Aduh. Sakinah enggak, tidak. Sakinah. Tidak ya. Oke, next, saling doa tiap hari biar hubungan langgeng dan penuh berkah. Wah, sakinah banget itu. Masya Allah. Dan terakhir, diskusi masalah finansial sebelum nikah. Sakinah. 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 Oke, terima kasih Bang Dul dan juga Kak Serina udah sharing di Pod Satpam hari ini ya. Dan sebelum closing, boleh dong minta pesan-pesannya. Ini namanya pesan spam ya kalau di Pod Satpam ini. Silahkan, terserah mau apa aja pesannya. Bentuknya pantun boleh, mau tepuk versi baru juga boleh. Yang penting pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Silakan, Bang Dul dulu pesannya. Terkhusus bagi kawan-kawan Pro 2 dimanapun berada dan terkhusus bagi teman-teman Gen Z, temukanlah bahan bakar pasangan kalian. Oke. Yang mana kalau bahasa anak zaman sekarang, bahan bakar itu adalah love language Love yang 5 language. tadi. Ya kan, kalau kita ibaratkan pasangan kita misalkan, walaupun dalam produk yang sama, Innova misalkan, ada yang solar, ada yang bensin. Kalau mesinnya harus diisi bensin tapi kayak solar kan nggak cocok kan Nggak gitu. cocok. Begitupun pasangan kita. Oke. Jangan sampai bahan bakar yang seharusnya kita berikan kepada pasangan kita itu tidak sesuai. Contoh misalkan dia senangnya quality time, tapi tiap hari dikasih gift terus tuh, hadiah terus. Kan aku maunya jalan-jalan mas Iya, gitu kan. betul. Atau misalkan Tadi dia dan gift lain banget nih sebagainya orangnya gitu nih. kan. Gift banget kan gitu. Terus dikasih say of affirmation, kamu cantik banget hari ini. Nggak masuk ya? Nggak masuk kan gitu ya. Jadi Oke. temukan bahan bakar pasangan teman-teman semua. Dan untuk closingnya, hujan masih air, tapi sayang dia masih milik orang lain. Kuku kaku. Oke, keren. Hujan masih air tapi dia masih milik orang lain. Ngeri ya. Bisa jadi status WA hari ini. Nanti dipotong di TikTok tidak Iya, hidup. betul. Tenang. Oke, next Kak Serina silakan pesan spamnya. Oke, paling pesan spam untuk teman-teman anak muda semua ya. Mm-mm. Selesaikanlah proses dirimu sendiri dulu sebelum berproses bersama orang lain. Wow, Pernikahan. keren. Terima kasih banyak Terima kasih. Bang Dul, Kak Serina udah mampir di Pod Satpam hari ini dan juga teman Pro 2 jangan lupa untuk terus saksikan ya Pod Satpam hanya di YouTube RRI Cirebon dan juga bisa dengerin di RRI Digital ataupun melalui 97,5 FM Pro 2 Cirebon. Dan terima kasih untuk itu Aditya pamit sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di Pod